pertama-tama kita mengimpor semua library yang kita butuhkan. Itu ada Pandas, gunakan untuk membaca dan mengolah data dalam bentuk tabel, khususnya file CSV. Lalu Gaussian NB atau naive Bayes diambil dari sklearn naive Bayes, yaitu algoritma naive Bayes Gaussian, salah satu metode klasifikasi yang bekerja berdasarkan perhitungan probabilitas. Lalu ada library matrix, classification report, dan confusion matrix display. Digunakan untuk mengevaluasi performa model, misalnya dengan menghitung akurasi dan menampilkan hasil prediksi dalam bentuk tabel matriksnya. Sedangkan train test split ini digunakan untuk membagi data menjadi data latih dan data uji agar model dapat diuji secara objektif. Lalu df_milk sama dengan pd.read_csv. Nah, mana ini berfungsi untuk membaca dataset bernama milk_grading csv, menggunakan pandas dan menyimpannya dalam variabel df_milk. Lalu df_milk ini menampilkan isi data tersebut dalam bentuk tabel agar kita bisa melihat struktur dan isinya secara langsung. Dataset ini berisi data dari kualitas susu seperti pH, rasa, bau, dan sebagainya. Mana hasil akhirnya diklasifikasikan menjadi low, medium, dan high. Lalu di f_milk.info ini, perintah info digunakan untuk menampilkan informasi detail tentang dataset seperti jumlah baris, kolom, dan tipe data pada setiap kolom. Nah, di sini kita bisa mengetahui apakah data sudah lengkap serta memastikan tidak ada nilai kosong yang dapat mengganggu proses pelatihan model. Selanjutnya, df_milk grade.valueConst. Baris ini menghitung jumlah data pada setiap kategori kolom grade. Dengan perintah ini kita bisa mengetahui seberapa banyak data untuk masing-masing kelas. Misalnya, berapa banyak susu dengan kualitas high, medium, dan low. Mana ini penting untuk memastikan distribusi data tidak terlalu timpang antar kelasnya. Lalu X sama dengan df_milk.ilog, di mana bagian ini dataset dipisahkan menjadi fitur dan label. df_milk.ilog ini artinya ambil semua baris dan dari kolom 0 sampai kolom ke-6. Jadi totalnya ada 7 kolom dari dataset. Kolom-kolom itu berisi fitur numerik seperti pH, temperatur, tes atau rasa, dan sebagainya. .values digunakan untuk mengubah data frame pandas menjadi array NumPy karena model dari sklearn butuh data dalam bentuk array. Hasilnya disimpan ke dalam variabel X. Lalu X ini kita untuk menampilkan isi dari variabel X di output Jupyter Notebook-nya. Nah, setelah itu kita pindahkan lagi yang variabel Y-nya itu berisi kolom grade, yaitu hasil akhir yang ingin diprediksi oleh model. Pemisahan ini diperlukan agar algoritma tahu mana data yang akan dipelajari dan mana target prediksinya. Lalu ada Y-trend, Y-test. Pada program ini atau kode ini, kita test size-nya ini kita buat 0,2. Jadi 20% itu untuk pengujian atau testing dan 75%-nya untuk training. Lalu ada parameter random state ini digunakan agar hasil selalu sama setiap kali dijalankan. Di mana itu bertujuan agar model bisa diuji pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya, sehingga hasilnya lebih objektif.
Lalu NB underscore CLV sama dengan Gaussian naive Bayes ini, yang mana model naive Bayes Gaussian dibuat dan disimpan ke dalam variabel itu NB underscore CLF ini. Lalu model tersebut dilatih menggunakan data latih X-train dan Y-train-nya. Proses pelatihan ini membuat model menghitung rata-rata dan variansi step pada fitur tipe kelasnya, yang nantinya digunakan untuk hitung probabilitas prediksi. Lalu Y underscore predict sama dengan predict X test ini menggunakan model yang sudah dilatih untuk memprediksi hasil dari data uji. Mana hasil prediksinya akan disimpan di variabel Y underscore predict dan ditampilkan agar kita bisa melihat hasil klasifikasinya. Misalnya apakah susu tertentu termasuk kategori high, medium, ataupun low. Lalu kita print tes akurasinya, yang mana menampilkan hasil evaluasi model. Akurasi skor di sini menunjukkan tingkat ketepatan model dalam memprediksi data uji. Kemudian classification report untuk menampilkan metrik lengkap seperti precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas. Yang terakhir, conversion metric display dot from prediction itu untuk menampilkan matriksnya dalam bentuk grafik yang memperlihatkan seberapa banyak data yang data diklasifikasikan dengan benar maupun salah. Nah, di sini kita bisa mengatur. Di sini bisa kita buat sebelumnya kita buat test size-nya 0,2. Di sini kita bisa ganti jadi 0,25. Jadi 25% untuk testingnya. Lalu random set-nya kita ubah jadi 0. Nah, kita cari mana yang paling tinggi untuk hasilnya. Jadi kita cari random state itu 0 sampai 9. Oke, setelah itu lanjut ke kode berikutnya, mana input data 9,76711011189. Dimana bagian ini dibuat sebuah data baru bernama input data yang berisi nilai-nilai fitur untuk satu sampel susu. Nah, data ini akan digunakan untuk menguji kemampuan model dalam memprediksi data baru, bukan data yang sudah ada di dataset. Nah, terakhir model bagian predict underscore data sama dengan embed underscore clf predict input data itu memprediksi kualitas susu berdasarkan data baru tadi. Nah, fungsi predict menghasilkan hasil prediksi apakah susu tersebut berkualitas low, medium, atau high. Nah, kita print predict resultnya, predict underscore data. Nah, hasil prediksi kemudian ditampilkan dengan kode print ini, di mana hasilnya itu adalah low.